Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, asmana Abdina Dina Kameliatus Soleha. Abdina semakin awancara ka orang suku kaule tentang suka dukana Arabot kaule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat dulu. Abdina bakal tanya seperti tentang suka dukan pancinengan dalam Arabot Abdina. Pertama, Abdina apa suka dukan pancinengan dalam Arabot putra-putri pancinengan saengke jadi orang yang fokus baik dalam akhlak atau betul-betul. Ya, si pertama mulai dikini anak kaum yang mana Dina Kameliatus Soleha, banyak duka dan duka yang saya alami. Mulai sejak kecil anak saya dididik, mulai dari tingkat SD, mulai dari TK sampai tingkat SD, banyak suka dan duka yang dialami saya sendiri. Yang pertama yang saya alami mulai sejak kecil, Dina Kameliatus Soleha itu apabila disuruh untuk melaksanakan melaksanakan mengaji yang pertama selalu nakal. Makanya saya tekankan kepada para pengurus ataupun kepada anak saya yang mendidik di pondok pesantren Madrasatul Tulab Rakyat, saya minta tolong untuk yang pertama, pesan saya kepada anak saya harus belajar tentang bacaan Al-Quran. Biar supaya apabila kembali kepada rumahnya, kita selaku di sini dikatakan selaku tokoh masyarakat, kita harus dipandang oleh masyarakat itu yang pertama dalam dari ilmu mengaji. Yang pertama pesan saya, terutama itu pesan saya kepada anak saya yang bernama Dina Kameliatus Soleha. Kemudian sejak kecil sampai lulus SD, kita berusaha untuk melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak saya supaya menjadi orang yang sukses ataupun orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu bagi saya sendiri. Pertama pesan saya, kejarlah cita-citanya supaya cita-citanya yang tinggi insya Allah akan tercapai. Apabila ada cita-cita tinggi, pasti insya Allah oleh Allah akan didapatkan, akan diberikan oleh Allah kalau cita-citanya tinggi. Itu pesan saya. Kemudian anak saya itu supaya punya moral, pertama dalam akhlak yang dididik oleh pondok pesantren Madrasatul Tulab, itu adalah yang saya tekankan adalah akhlakul karimah yang harus kita. Bagaimana caranya untuk mendidik akhlakul karimah? Kita selaku orang tua adalah memberikan contoh yang terbaik, memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Setiap ikannya di pondok Nahdlatul Tulab saya sangat suka, karena di Nahdlatul Tulab itu terutama dalam pendidikan umumnya kualitasnya sangat baik di dalam kancah internasional. Makanya di Nahdlatul Tulab itu banyak pendidikan, ada ya SMP terpadu, ada SMP reguler, kemudian ada SMK kejuruan, ada SMA. Makanya marilah kita memberikan semangat kepada orang tua, terutama yang anaknya mondok di pondok Nahdlatul Tulab. Marilah kita dukung putra putrinya sampean supaya mondok di Nahdlatul Tulab. Mengapa? Karena pesan Kiai Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mu'afi, saya pernah melaksanakan akabis Degeteli. Beliau mengatakan, ayo kita semangat, terutama bagi putra putri yang mempunyai cita-cita. Padahal Kiai Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mu'afi mengatakan, bagi santri yang mempunyai cita-cita yang tinggi, makanya Kiai Haji Muhammad Mu'afi ditanggung oleh Kiai Haji Muhammad Mu'afi. Itu mau kuliah kemanapun, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mu'afi itu adalah siap untuk membiayai. Apabila mempunyai anak yang cita-citanya tinggi, makanya supaya
dibiayakan oleh makanya Al-Mukarram Ki Haji Muhammad itu bagi siswa dan siswi yang mempunyai cita-cita yang tinggi, Al-Mukarram Ki Haji Muhammad itu siap untuk membiayai baik kuliah dimanapun, di luar negeri pun, dimanapun, di Yaman, dimanapun. Pengasuh pondok pesantren Nazatul siap untuk membiayai segala pendidikan bagi anak yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Itulah pesan kita. Dan sebaliknya, pengasuh pondok pesantren Nazatul itu mengatakan bagi santri yang tidak mempunyai cita-cita yang tinggi itu tidak siap untuk membiayai adalah tidak siap untuk membiayai perguruan tinggi anak-anak yang tidak siap mempunyai cita-cita. Terima kasih. Harinya dididik terutama dalam bahasa Madura, apa sah dari orang sepuh, apa sah dari tetangga, apa sah dari kancaan supaya menjadi orang yang terlihat dipandang orang yang baik di dalam masyarakat terutama di Surabaya. Yang kedua, kenapa pancingan apa yang semangat dan orang sepuh lain sehingga putra putri orang yang sehat atau juga. Yang pertama adalah pesan kepada orang tua yang lain, marilah kita dukung anak-anak didik kami baik yang ada di pondok ataupun yang ada di mana pondok manapun, terutama yang mondok di Nazatul Tulab. Kita dukung anak didik kami supaya kita mondok di Nazatul Tulab, karena di Nazatul Tulab itu adalah saya paling suka dalam Pertanyaan selanjutnya, kesulitan apa saya pernah sampean panjenengan alami dalam adidik putra panjenengan? Kesulitannya bagi saya selama anak saya masih mondok, kesulitan saya yang pertama adalah dalam melaksanakan bimbingan yaitu moral atau akhlak sulit. Mengapa? Karena di dusun Gayam itu di desa saya itu adalah anak-anak itu tergantung dari pergaulannya masing-masing, pergaulan yang ada di desa kami, di dusun kami. Karena pergaulan yang di dusun kami itu apabila kembali walaupun mondok dimanapun, apabila kembali ke rumahnya itu berubah menjadi orang biasa, artinya moral citra yang ada di pondok pesantren kadang-kadang tidak dikerjakan. Makanya saya berpesan kepada anak saya supaya tidak bergaul kepada orang yang tidak dilakukan. Ki ampun matur sekelangkung wawancara dari Afina kurang lebihnya nyon sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.